Wa ammal batnu adapun perut, manusia tidak hanya punya lisan tapi juga punya perut yang harus dijaga dari maksiat. Ada maksiatnya lisan, ada maksiatnya mata, ada maksiatnya perut dan lain sebagainya. Wa ammal batnu adapun perut, fahfadhu maka jagalah hu akan perut min tanawulil harami dari makan atau mengkonsumsi yang haram, wasyubhati dan yang syubhat. Jagalah perutmu itu dari mengkonsumsi itu maknanya bisa makan bisa minum. Jagalah perutmu itu dari mengkonsumsi yang haram dan yang syubhat. Yang haram maksudnya yang jelas-jelas haram, yang syubhat yang masih ini halal apa haram. Itu sebaiknya ditinggalkan juga, ditinggalkan yang syubhat itu ditinggalkan juga. Sama dengan kamu mau minum ini gelas jelas ada racunnya. Lalu ada gelas yang kedua, ini masih remang-remang, ada racunnya apa tidak? Sebaiknya sama-sama kamu tinggalkan. Pilih yang yakin tidak ada racunnya. Nah, itu orang yang eman kepada dirinya sendiri, tidak mau dibunuh. Kalau minum racun kan berarti sama dengan membunuh dirinya sendiri, jahat kepada dirinya sendiri. Demikian juga jaga perutmu itu dari mengkonsumsi yang haram, jelas-jelas haram, atau yang masih remang-remang. Boleh jadi haram, boleh jadi halal. Itu disebut syubhat. Wahris ala talabil halalihi, dan berusahalah ala talabil halali, atas mencari yang halal, supaya kamu dapat terhindar dari makan atau minum yang haram. Maka kamu itu harus berjuang mencari yang halal. Fa idza wajadtahu, apabila kamu menemukan hu kepada yang halal, apabila kamu mendapatkan atau menemukan hu kepada yang halal, fahris ala an taqtasira minhu, maka berusahalah ala an taqtasira, atas kamu mengambil cukup minhu dari yang halal, mengambil cukup ala ma duna syibai, atas sesuatu, alama atas sesuatu, duna syibai, yang di bawah kenyang. Kalau kamu sudah mendapatkan yang halal, maka berusahalah kamu makan di bawah kenyang. Maksudnya tidak sampai kenyang. Tak halal pun maka itu dilarang juga.
Fa inna syiba'ah, karena sesungguhnya kekenyangan yuqassil qalba, adalah dapat mengeraskan hati. Karena kenyang itu dapat mengeraskan hati. Hati menjadi keras. Kalau hati itu keras, ya, dinasehati ibalin tak masuk sekali. Dinasehati ya itu tak apa, tidak sih masuk. Itu berarti hatinya keras. Apa di dalam apa ya disebutkan, apa hadis apa perkataannya ulama, wa inna ab'adan nasi, paling jauhnya manusia kepada Allah itu adalah hati yang keras. Paling jauh, yang paling jauh kepada Allah itu adalah hati yang keras. Jadi kalau mempunyai hati yang keras itu musibah yang besar. Musibah. Wa yufsidu dzihna, dan merusak, wa yufsidu dan merusak asyiba itu, kenyang itu, adzihna akan kecerdasan, merusak kecerdasan. Maksudnya ada kecerdasan akal, apa ada yang ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual atau kecerdasan rohani. Dapat menghilangkan kecerdasan, kekenyangan itu. Wa yubtilul hifdzah, dan dapat membatalkan asyiba itu, al-hifdzah akan kesadaran. Kesadaran maksudnya keterjagaan, dapat membatalkan keterjagaan, maksudnya kesadaran. Menjadi lupa sehingga tidak sadar bahwa akan ada akhirat. Lupa orang itu, kalau lupa ya, tak bang rasa je beda akhirat, tak bang rasa je ada sedang menunggunya itu surga dan neraka. Saking sudah lupa, lupa. Wa yuthqilul a'dha'a, dan memberatkan syiba itu, al-a'dha'a, memberatkan kepada tubuh, anil ibadati, dari beribadah, menjadi berat untuk beribadah. Itu akibatnya kekenyangan. Anil ibadati, dari ibadah, wal ilmi, dan ilmu, menjadi berat untuk beribadah atau berat untuk masuknya ilmu. Wa yuqawwi asyahawati, dan dapat menguatkan syiba itu, asyahawati, kepada syahwat. Kenyang itu dapat menguatkan syahwat. Wa yansuru, dan dapat membantu, dapat menolong. Wa yansuru, dan menolong asyiba itu, junudas syaitani, akan tentaranya syaitan. Tentaranya syaitan yang mau mencelakakanmu itu dibantu oleh kenyangmu. Kamu kenyang itu ya nyombang ke setan.
nyumpeng ke setan untuk mengalahkanmu, untuk mencelakakanmu. Wasyiba'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Adapun kekenyangan minal halali dari yang halal, mabda'u kulli syarrin adalah awal setiap kejelekan. Sumber segala kejelekan atau awal segala kejelekan. Kenyang dari yang halal itu berdampak negatif, menjadi sumber atau menjadi awal segala kejelekan. Kejelekan perilaku, kejelekan tabiat, kejelekan apalagi kalau kenyang dengan yang haram. Itu kenyang dengan yang halal sudah menjadi berdampak jelek. Apalagi kenyang dari yang haram. Fa kaifa minal harami, maka bagaimana jadinya minal harami dari yang haram. Kalau kenyang dari yang halal saja sudah menimbulkan menyebabkan kejelekan, bagaimana jadinya kalau kenyang dari yang haram? Tentu lebih dahsyat lagi. Wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Adapun mencari yang halal, faridatun adalah fardu ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Mencari yang halal itu adalah wajib atas setiap orang muslim. Mencari yang halal, ya rizki yang halal, pokoknya mencari yang halal. Kan ada hubungan laki-laki dengan wanita, ada yang halal, ada yang haram. Carilah yang halal. Yang dimakan kamu, yang dipakai kamu, yang diminum kamu, ada yang haram, ada yang halal. Carilah yang halal. Pekerjaan itu dapat diraih dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Carilah, pilihlah cara yang halal. Ucapan itu, yang diucapkan lisan itu ada yang haram, ada yang halal. Pilihlah yang halal. Talabul halali faridatun. Mencari yang halal adalah wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Yang halal itu, yang disebut halal itu apa? Itu berbeda pendapat ulama, ya. Yang dikatakan halal itu apa? Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan yang dikatakan halal itu apabila tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, tidak ada indikasi yang mengharamkan, berarti itu dihukumi halal. Kebalikannya Imam Abu Hanifah itu kebalikannya. Yang dikatakan halal menurut Abu Hanifah kalau kalau ada dalil yang menghalalkannya. Kalau ada dalil yang menghalalkannya, baru itu halal. Berarti lebih luas Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai halal itu. Karena berarti menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik semuanya itu
adalah halal. Teori asalnya semuanya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau Abu Hanifah sebaliknya, semuanya itu tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Semuanya itu haram kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Itu mengenai apa? Mengenai yang halal. Yang haram itu di dalam Islam. Yang haram itu ada yang haram memang zatnya haram. Contoh seperti babi atau anjing. Memang zatnya itu haram. Tapi ada yang zatnya itu halal, cuma cara memperolehnya itu dengan cara yang haram, maka menjadi haram. Misalnya kok ajam, halal apa haram? Aslinya itu halal. Kayak bah oleh nengico, halal apa haram? Haram. Jadi ada yang aslinya zatnya itu memang haram seperti anjing dan babi, haram. Atau binatang buas, haram dimakan. Memang dari zatnya itu adalah haram. Walaupun benih oleh nengico, akun haram itu. Oleh milik kamu sendiri, bukan hasil mencuri, ya tetap haram. Tapi ada yang aslinya itu halal seperti ikan ayam, ikan laut misalnya. Aslinya itu halal. Cuma karena kamu itu mendapatkannya dengan cara mencuri. Dengan cara mencuri, maka menjadi haram itu. Kok ajam berarti haram gitu. Wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i 'ala sirjini. Wal ibadatu adapun ibadah. Wal ibadatu adapun ibadah, wal ilmu dan ilmu, ma'a aklil harami beserta makan yang haram. Kalbinai adalah bagaikan membangun, alas sirjini di atas kotoran di atas kotoran hewan. Maksudnya begini. Kamu ibadah tapi olehna barang haram. Kamu beribadah, contoh sedekah atau pergi haji, tapi dari hasil memperoleh harta yang haram, dari hasil mencuri, menipu orang, korupsi, itu bagaikan orang yang membangun di atas barang najis, bagaikan membangun di atas barang najis.
atau orang yang berbuat baik tapi menggunakan yang diharamkan. Misalnya pergi haji, ongkosnya itu, bekalnya itu diperoleh dengan cara yang haram. Itu bagaikan orang yang mandi, bagaikan orang yang mandi di air najis, bagaikan orang yang mandi di got itu. Sajian kotor apa jan bersih? Orang yang mandi, kalau mandi di air got itu, mandi kan tujuannya ingin membersihkan badan. Pergi haji kan tujuannya ingin membersihkan diri dari dosa. Atau bersedekah, tujuannya kan ingin membersihkan diri dari dosa. Salat atau nyumbang ke masjid, atau tapi itu dilakukan dengan harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Ya, sama dengan orang yang mau mandi tapi mandi dengan menggunakan air got, air pecaren, bukan tambah bersih tapi tambah najis. Atau kamu mau mencuci baju tapi menggunakan air pecaren, ya benar jangan bersih. Fa idza qana'ta minas fi sunnati, fa idza qana'ta, apabila kamu mencukupkan diri atau ridho, apabila kamu mencukupkan diri fis sunnati, fis sanati, di dalam 1 tahun, bi qamisin khashinin, dengan baju gamis yang jelek, wa fil yaumi wal lailati, dan di dalam sehari semalam, bi raghifaini, dengan 2 potong roti, 2 potong roti, minal khishkari, dari yang jelek, wa taraktat taladzuzah, dan kamu meninggalkan kelezatan, meninggalkan kelezatan, bi atyabil idami, dengan lauk pauk yang paling enak. Lam yu'awwizka minal halali ma yakfika, maka tidak lam yu'awwizka tunggu dulu. Lam yu'awwizka, maka tidak melemahkan kepadamu, minal halali, dari yang halal, ma sesuatu,
yakfika, yang mencukupkan maka kepadamu. Wal halalu, adapun yang halal, katsirun adalah banyak. Walaisa alaika, dan tidak ada alaika atas kamu, anta tayaqqana, kamu meyakini bawatinal umuri, akan batinnya perkara. Batinnya perkara. Bukan kewajibanmu meyakini batinnya perkara. Maksudnya kamu mendapatkan rezeki, kamu tidak wajib sampai meneliti sampai ke asal usulnya ini, sampai benar-benar tahu bahwa ini halal, sampai mencapai hakikatnya bahwa ini benar-benar halal. Tidak wajib seperti itu. Bal alaika an tahtariza, melainkan wajib atas kamu an tahtariza, kamu menjaga diri, mimma, dari sesuatu, ta'lamu, yang kamu tahu, mimma, dari sesuatu, ta'lamu, yang kamu tahu, annahu, sesungguhnya, ma haramun, adalah haram, au tadhunnu, atau kamu menyangka, annahu, sesungguhnya, ma haramun, adalah haram. Haramun adalah haram, dhannan, dengan sangkaan, hasala, yang timbul sangkaan itu, min alamatin, dari tanda, najizatin, yang nampak. Tanda yang nampak, makrunatin, yang bersamaan, bil mali, dengan harta. Bukan kewajibanmu sampai tahu detail-detailnya bahwa itu benar-benar halal. Misalnya kamu Ifriin mendapatkan rezeki nasi bungkus, dikasih, disedekahi orang nasi bungkus. Kamu tidak wajib tahu bahwa itu benar-benar halal sampai kamu meneliti batinnya, sampai kamu meneliti sampai ke hakikatnya. Tidak wajib kamu itu, kamu mendapat hadiah sebungkus nasi. Dapat dari mana sebungkus nasi ini? Diteliti. Oh, dikasih si A itu. Oh, apa pekerjaannya si A itu? Dapat dari mana itu? Yang dibeli satu bungkus nasi itu. Tidak wajib kamu meneliti sampai detail-detailnya, sampai tahu hakikatnya. Tapi yang wajib bagimu itu, kamu wajib menjauhi yang jelas-jelas haram saja. Kalau jelas-jelas haram, jauhi sudah. Tidak sampai tidak wajib sampai kamu tahu kepada hakikatnya yang halal itu. Amal ma'lum, adapun yang diketahui.